Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita Sari dari kelas 03 FKKP 001 Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen mengenai mosi debat, yaitu peran farmasi dalam menanggapi isu vaksinasi. Sebagai pihak netral, menurut saya dalam melihat masalah harus bersikap netral dan objektif. Kita tidak bisa melihat masalah hanya dari satu sisi saja, melainkan perlu memperhatikan setiap masalah dari semua sudut pandang. Vaksin di Indonesia dikontrol oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, sehingga tentu sudah dilaksanakan uji klinis serta keamanan dari vaksin COVID-19 ini. Tidak mungkin jika vaksin tersebut tidak aman dan dapat beredar. Vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah gejala berat COVID-19, menciptakan kekebalan kelompok, dan juga mengurangi penularan. Sebenarnya tidak ada vaksin yang 100% aman, tetapi yang patut dipertimbangkan adalah seberapa berat dan seberapa sering efek samping dari suatu vaksin tersebut. Selain itu, vaksinasi juga dibandingkan dengan kondisi pasien apabila tidak diberikan vaksin, justru mengalami penyakit COVID-19 yang sangat berat dengan tingkat kematian yang tinggi. Kemudian melihat banyaknya perbedaan pendapat di masyarakat tentang kebijakan vaksin sebagai ketentuan saat mengakses atau berkunjung dalam kegiatan publik, sebagian dari mereka beranggapan bahwa cara tersebut merepotkan beberapa pihak karena seseorang harus memiliki kondisi yang prima saat vaksin. Tak hanya itu, beberapa masyarakat anti vaksin mengatakan bahwa vaksin menjadi penyebab seseorang terjangkit penyakit baru sehingga mengancam keselamatan nyawa. Namun, sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa vaksinasi dapat membentuk kekebalan kelompok. Vaksin terbukti efektif untuk mencegah angka penularan COVID-19. Sejauh ini belum ada penelitian yang mengungkapkan bahwa vaksin berbahaya sehingga menjadi penyebab kematian. Kemudian, jika dilihat dari sisi sejarahnya, sudah dapat dibuktikan bahwa penggunaan vaksin sudah berhasil dalam mengontrol atau bahkan mengeliminasi beberapa penyakit, akan tetapi masih saja terdapat penolakan vaksinasi dengan berbagai alasan seperti kekhawatiran akan efek samping, rumor, dan juga teori konspirasi terkait vaksin. Kemudian, farmasi sebagai tenaga kesehatan berperan dalam memastikan produksi, distribusi, dan juga pelayanan obat, alat kesehatan, dan vaksin. Selain itu, mampu membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang belum memahami mengenai vaksin dapat memahaminya, sehingga mampu meminimalisir misinformasi dan juga misinterpretasi mengenai vaksinasi. Lalu saran saya bagi masyarakat umum agar lebih berhati-hati lagi dalam memilah informasi. Carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti pemerintahan dan juga lembaga penelitian atau kesehatan. Minimalisir pencarian informasi di blogspot atau akun anonim serta berpotensi besar merupakan informasi yang menyesatkan. Tetap lakukan cross-check informasi untuk menjamin kebenaran informasi yang diterima. Dengan argumentasi yang telah saya berikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, vaksin yang sudah dibuat itu 50% bisa berhasil dan juga 50% bisa gagal. Yang kedua yaitu, karena virus jenis SARS ini selama 12 tahun hingga saat sebelum adanya vaksin COVID untuk pertama kalinya, maka dari itu muncul keraguan dari masyarakat mengenai keamanan dari vaksin tersebut. Namun, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mengikuti program pemerintah untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 ini untuk memutus rantai penularan penyakit menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi, memang mengenai vaksinasi ini menjadi perbincangan yang hangat untuk saat ini. Sebenarnya, tidak ada masalah apakah seseorang itu menginginkan untuk vaksinasi atau tidak. Itu balik lagi ke diri pribadi masing-masing. Toh yang menjalankan kehidupan manusia itu diri sendiri, bukan orang lain. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.